Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Noval Farafif. Saya Noftaviana Wulandari. Saya Nisrina Naila Fatah. Dan saya Umar Hafadul Hasan. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang circular linked list. Nah, buat yang penasaran materinya kayak apa, simak video kita baik-baik ya. Circular linked list. Circular linked list merupakan bagian dari struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data secara dinamis dalam bentuk rangkaian yang saling terhubung dan membentuk lingkaran. Nah, sebelum kita masuk ke circular linked list, kita pahami dulu konsep dasar dari linked list sendiri. Pengertian dari linked list. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan elemen yang disebut node, di mana setiap node saling terhubung melalui suatu petunjuk pointer. Setiap node tidak hanya menyimpan data, tetapi juga menyimpan alamat pointer ke node berikutnya dalam urutan. Nah, jadi data tidak disimpan dalam satu blok memori seperti array, tetapi tersebar dan dihubungkan menggunakan pointer. Karena itu, linked list bersifat dinamis dan tidak memiliki batas ukuran yang tetap. Kita lanjut ke topik utama kita, yaitu circular linked list. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang circular linked list. Circular linked list adalah tipe linked list yang membentuk lingkaran dengan data terakhir akan kembali ke data awal. Berbeda dengan single linked list yang data terakhirnya akan menuju ke nol. Keuntungan dari circular linked list adalah kemampuan untuk berputar terus-menerus tanpa perlu mengubah referensi. Circular linked list sering digunakan dalam implementasi antrian berputar, seperti playlist lagu dan penjadwalan. Selanjutnya ada fungsi dari circular linked list. Fungsi circular linked list. Circular linked list memiliki fungsi utama dalam mempermudah pengolahan data yang bersifat berulang atau kontinu. Hal ini disebabkan oleh struktur node terakhir yang terhubung kembali ke node pertama, sehingga membentuk suatu siklus yang tidak memiliki titik akhir. Dengan demikian, alur data dapat terus berjalan tanpa terputus. Circular linked list itu tidak memiliki titik akhir yang tidak memiliki nilai atau nol. Nah, oleh karena itu, karena node terakhir pada circular linked list itu menunjuk kepada head atau bagian node pertama, sehingga terbentuklah siklus lingkaran yang terus berulang. Karena itu, circular linked list berfungsi untuk mendukung sistem yang membutuhkan mekanisme bergiliran, seperti penjadwalan proses secara bergantian. Struktur memiliki kemungkinan perpindahan dari elemen terakhir ke elemen pertama berlangsung secara otomatis tanpa perlu peluangan dari awal secara eksplisit. Mungkin dalam studi kasusnya itu seperti round robin seperti dalam operation system, atau yang umum kita pakai sehari-hari ialah playlist musik. Karena playlist musik itu memutar musik terus berulang. Dalam musik setelah selesai mendengarkan musik terakhir, dia akan kembali lagi ke musik yang pertama. Nah, hal ini sejalan dengan circular linked list yang terus berputar. Kemudian terdapat ilustrasi antara perbedaan single linked list dan circular linked list. Dalam gambar dapat terlihat single linked list itu setelah head itu menunjuk ke node pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dalam node ketiga atau node terakhir ini menunjuk ke ketiadaan data atau data yang kosong atau kita sebut dengan nol. Berbeda dengan circular linked list itu setelah head itu menunjuk ke node 1, 2, 3. Nah, dalam node ketiga atau node terakhir ini ia akan menunjuk kembali ke head atau node pertama, sehingga terbentuklah lingkaran yang terus berulang, siklus lingkaran yang terus berulang.
Misal setelah lagu ketiga selesai diputar, sistem akan kembali lagi ke lagu 1. Dengan begitu, playlist akan terus berulang tanpa berhenti. Konsep inilah konsep circular linked list, di mana not terakhir kembali ke not pertama sehingga membentuk lingkaran. Nah, terdapat perbedaan yang cukup spesifik antara single linked list atau single linked list dengan circular linked list. Saya akan menjelaskan mengenai circular linked list khususnya pada bagian insert depan dan insert belakang. Nah, sebelum kita membuat insert depan dan insert belakang, kita buat blueprint atau cetakannya terlebih dahulu dengan menggunakan struct. Nah, kita beri nama dengan variable node. Dalam node ini atau blueprint ini, baris kode yang pertama adalah lagu dan kita beri nama lagu. Nah, dalam variable lagu ini bertipe data string karena lagu umumnya itu menggunakan huruf tidak menggunakan angka. Kemudian baris lagu baris kode berikutnya itu pointer dengan nama next. Nah, next ini kita gunakan untuk menyambung ke node berikutnya. Oke, lanjut ke baris kode ke next dulu. Nah, next ini fungsinya untuk menjadi pointer untuk menyambungkan antar node 1, node 2, node 3 dan seterusnya. Kemudian baris kode berikutnya ini adalah head. Head ini adalah awalan atau baris pertama daripada node yang nilainya itu masih kosong. Kita gunakan keyword null seperti ini. Oke. Ini berarti kondisi pertama dari node atau head ini belum memiliki nilai. Kemudian masuk ke insert depan. Insert depan kita gunakan function atau fungsi yang di dalam insert depan ini kita masukkan parameter judul dengan tipe data string. Judul ini nanti kita isikan di argumen melalui main. Nah, dalam function insert depan kita membuat node baru dengan variabel kita namakan dengan baru saja. Nah, dalam variabel baru ini kita membuat node baru dengan keyword new seperti ini, yang di dalamnya terdapat judul dan juga null. Ini disebut initializer atau inisialisasi untuk membuat node baru. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan ini. Nah, kalau kita menggunakan baris kode di bawahnya, maka ini diubah jadi seperti ini. Nah, ini kita membuat yang di bawah ini baru dengan menunjuk pada lagu diisi dengan judul, kemudian baru menunjuk kepada next atau node berikutnya itu diisi dengan null atau belum memiliki nilai. Ini ketika kita ingin membuat secara manual, kan, tetapi kita seragamkan saja dengan kode-kode baris di selanjutnya, sehingga kita pakai yang inisialisasi saja. Nah, seperti ini. Oke, masuk ke baris berikutnya. Di baris berikutnya ini ada kondisi pertama ketika node-nya itu belum memiliki nilai atau masih kosong, circular linked list-nya itu masih kosong. Jika head sama dengan null, artinya head-nya itu belum memiliki nilai, maka head itu diisi dengan kita membuat node baru dengan yang sudah kita buat tadi. Kemudian baru itu menunjuk next yang diisi dengan nilai dari head.
Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau berarti note sudah ada atau sudah pernah dibuat, kita masuk ke baris else. Dalam else itu pointer menunjuk kepada time yang diisi dengan nilai head. Pointer itu pointer yang time ini ialah pointer bantu atau temporary pointer. Gunanya untuk kita menelusuri dengan while loop yang ketika masuk ke kode berikutnya menggunakan while loop, ketika time menunjuk kepada next itu tidak sama dengan head, maka akan terus melakukan perulangan hingga next ini nilainya sudah sama dengan head, maka ia akan berhenti. Selanjutnya baru next sama dengan head atau diisi dengan nilai head. Pointer time yang menunjuk kepada next itu diisi dengan nilai baru, dan head itu diisi dengan nilai baru pada akhirnya. Kemudian insert belakang. Setelah membuat insert depan, kita membuat insert belakang. Kita namai functionnya dengan nama insert belakang. Kita juga isi dengan parameter bernama judul. Sama dengan baris kode insert depan, hampir sama pada bagian if dan not ini, akan tetapi kita buat komen lainnya dulu ya. Sama dengan insert depan. Nah, bagian yang berbeda itu ketika else. Nah, ketika else itu ternampak perbedaannya pada bagian ini. Di insert belakang, step di bagian else itu time yang menunjuk kepada node berikutnya itu diisi dengan variabel baru. Kemudian variabel baru ini juga menunjuk kepada head, artinya kembali kepada bagian awal atau bagian node yang pertama. Kita coba isikan di mainnya. Nah, kita coba isikan, ini habis terlebih dahulu. Kita coba isikan ini ke depan. Kita coba isikan dengan nilai laku B. Kemudian lagi kita isikan dengan kita insert belakang, kita isi dengan laku C. Insert belakang kita coba isi dengan laku D. Kita panggil menggunakan fungsi tampilkan yang sudah dibuat sebelumnya. Nanti bisa dijelaskan di bagian selanjutnya. Kita lihat outputnya. Oke, laku A, laku B, laku C, dan laku D. Kemudian kembali ke awal. Kenapa kembali ke awal? Karena dalam circular linked list itu tidak memiliki kondisi kosong atau kondisi nol, sehingga setelah node terakhir yang di sini diisi dengan laku D, maka ia akan kembali ke kondisi awal alias ke kondisi A, laku A. Dalam studi kasus ini, ketika kita sudah selesai, ketika kita menyetel musik, mendengarkan musik, pada bagian musik terakhir itu tidak berhenti, tapi kembali ke musik yang pertama kita dengarkan. Gitu. Nah, kenapa yang diisi padahal laku B pertama, tapi dalam outputnya, dalam terminalnya itu laku A yang pertama? Karena dalam insert depan itu dari kanan bergeraknya ke kiri, sedangkan insert belakang dari kiri itu bergeraknya ke kanan.
Jadi dalam konteks ini laku A itu kembali ke laku menuju ke laku B, laku C menuju ke laku D, laku D menuju ke variabel kembali ke not pertama yaitu laku A. Oke, mungkin bisa lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke menu halus depan. Yang pertama kita tuh mengecek di dalamnya tuh ada datanya atau tidak. Dengan jika head sama dengan 0, itu berarti di dalamnya belum ada data sama sekali atau playlist masih kosong. Jadi Siot akan menampilkan playlist kosong. Jika head next sama dengan head, berarti di dalamnya cuma ada satu data doang, karena di circular linked list itu jika data hanya ada satu, maka dia akan menunjuk ke dirinya sendiri. Setelah di delete, head sama dengan 0, berarti data itu kosong kembali. Jika data lebih dari satu, maka node pertama akan dimasukkan ke variabel bernama temp. Setelah itu, kita bikin pointer baru bernama last untuk mencari data terakhir dengan perulangan last next tidak sama dengan head. Jika last tidak sama dengan head, dia akan berputar sampai data terakhir. Last sama dengan last next itu untuk menghubungkan kembali dari data terakhir ke head yang baru. Setelah itu kita akan menggeser head yang pertama ke head yang baru atau di data yang kedua dengan head sama dengan head next atau head sama dengan data yang kedua. Last next head itu untuk menyambungkan data terakhir ke head yang baru agar circular linked list itu menjadi lingkaran kembali. Setelah itu delete temp atau delete data yang berada di variabel temp. Kan tadi headnya udah dihapus, sekarang kita coba di run dengan hapus depan. Setelah dihapus depan, ini lagu A-nya itu hilang. Jadi setelah dia ke lagu D, itu akan kembali ke awalnya itu lagu D. Oke, sekarang ada fungsi hapus belakang. Fungsi hapus belakang ini tidak berbeda jauh dengan fungsi hapus depan. Perbedaannya cuma ada di bagian else doang. Kalau di hapus depan, else-nya tuh memiliki pointer temp sama pointer last. Tapi kalau dihapus belakang, pointernya tuh temp sama ref. Pointer temp itu untuk menjalankan program menuju ke node terakhir. Sedangkan pointer ref itu untuk menyimpan data sebelum data terakhir. Setelah itu kita akan melakukan looping untuk mencari node terakhir dengan temp next tidak sama dengan head. Jika temp di next itu belum sama dengan head, maka dia akan looping sampai ke data terakhir yang jika di next itu sama dengan head. Setelah itu head sama dengan temp itu untuk menyimpan data sebelum temp atau sebelum data terakhir. Head next head sama dengan head itu untuk menunjukkan ref atau data yang sebelum terakhir itu jika di next akan kembali ke head. Setelah itu kita akan delete temp atau delete data yang ada di dalam variabel yang bernama temp tersebut. Kita akan coba jalankan programnya dengan cara hapus belakang. Kita run. Setelah hapus belakang, kita bisa lihat ini
lagunya cuma ada B sama C karena sudah dihapus depan sama hapus belakang. Jadi kalau lagu B udah diputar itu akan ke lagu C. Terus lagu C kalau udah diputar akan kembali lagi ke lagu B. Seperti itu. Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program circular linked list untuk yang bagian mencari lagu. Oke, pertama-tama kita mulai dari yang ini dulu. Kita mulai dari bagian kayak void ya, bagian paling awal buat kode program yang mencari lagunya gitu. Nah, yang paling awal kita lakuin sebelum mencari lagu apa sih menurut kalian apa? Nah, jadi yang paling awal kita lakuin buat mencari lagu ya kita harus cari tahu dulu dong playlistnya tuh ada nggak sih, atau playlistnya tuh ada isinya atau enggak gitu. Nah, kalau misal playlistnya kosong ya apa yang bakal kita cari gitu. Nah, gampangnya tuh pengertian void tuh kayak tadi guys, kayak tadi yang saya bilang, yang aku bilang barusan. Kalau void itu fungsinya itu buat ngecek apakah ada isinya atau tidak gitu. Nah, kalau misal kalau misal nggak ada isinya gitu, kalau misal si head sama dengan 0, berarti kan nanti output yang bakal dihasilkan kan ini code playlist kosong gitu. Berarti kan output yang bakal dikeluarin ya ini si playlistnya itu kosong, nggak ada isinya gitu. Terus setelah kita tahu ya kalau si playlistnya tuh isi atau si headnya tuh isi, kita bisa lanjut ke yang ini. Nah, ini kan tadi kita buat cari tahu kalau misal playlistnya itu kosong atau enggak. Nah, kalau misal kosong ya berarti programnya itu berhenti di sini. Nanti yang output yang bakal dikeluarin si ini playlistnya itu kosong gitu. Nah, kalau misal playlistnya isi gimana? Kalau playlistnya isi ya kita lanjut ke sini dong, ke ini. Maaf, kita ke sini dong. Bentar. Kita bakal lanjut ke sini kalau playlistnya itu isi ya. Nah, di sini itu kita punya tiga variabel buat membantu. Membantu apa? Ya betul, untuk membantu kita cari lagu atau misal musik yang kita kepengen itu ada di posisi keberapa, terus ada nggak sih lagu yang kita cari di playlist itu gitu guys. Nah, pertama kita ke ini tuh apa? Note time sama dengan head. Ini tuh ini itu simpelnya ya guys ya. Simpelnya itu buat pointer atau penghubung. Time itu mulainya dari note pertama kayak gitu. Untuk menelusuri ya, atau untuk menelusuri note satu persatu ya, mulai dari note yang head, note pertama, terus lanjut ke note kedua, note ketiga, dan lain sebagainya gitu. Terus ya tadi kita ulang aja, berarti gampangnya itu ya untuk menelusuri
note satu persatu gitu, yang mulainya dari head, gitu guys. Terus kita lanjut ke yang variabel kedua, variabel bantu yang kedua. Nah, int posisi sama dengan 1. Apa sih itu int? Apa itu int posisi sama dengan 1? Nah, ini tuh gampangnya ya guys ya, ini tuh buat menghitung posisi lagu yang mulainya dari 1 gitu. Nah, jadi ini tuh buat ngehitung, misal kita punya 4 note gitu, A, B, C, dan D. Nah, otomatis kan headnya tuh kan ada di A, berarti posisi head atau A itu kan berarti ada di posisi 1 kan, terus dilanjut ke posisi note kedua B, terus ketiga C, dan keempat D gitu. Jadi urut, nggak lompat-lompat. Nanti fungsinya buat apa ya namanya, buat mencari ya, misal kita kan udah misal lah gitu, kalau kita punya 4 A, B, dan C gitu, A, B, C, dan D gitu. Nah, kita mau cari posisi C nih misal. Nah, ya berarti int posisi itu ya buat ngitung awal. Kita ngitungnya dari awal, nggak bisa langsung lompat gitu. Kita ngitung dari posisi paling pertama, buat headnya dari A itu posisi pertama, terus lanjut ke B itu posisi kedua, terus ke C posisi ketiga gitu, sama atau enggak. Terus buat nandain si C nya tuh ada posisi ketiga atau posisi keempat atau posisi kelima gitu. Terus setelah itu kita bisa lanjut ke sini, bool ditemukan sama dengan false. Nah, ini tuh cuma ini tuh buat penanda gitu guys, apakah lagu itu tuh lagu yang kita cari nih ada nggak sih di playlistnya itu gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya output yang bakal dikeluarin false dong, nggak ada gitu. Kalau misal ada ya berarti lagu yang kita cari ditemukan gitu. Ini tadi buat penanda lagunya itu ada atau tidak gitu. Nah, terus kita lanjut ke ini tuh looping. Ini tuh loop ya, kita loopnya pakai do while karena biar note pertamanya itu tetap dicek gitu, karena ini kan circular linked list, jadi note pertamanya itu harus dicek gitu. Nah, do while kita kasih komen dulu. Do while itu biar note pertama atau headnya itu tetap dicek gitu. Terus kita lanjut ke ini, baris kode program yang ini. Lanjut, berarti setelah kita ngecek note pertama itu mulai dari note pertamanya, ya kita mulai ke sini, kita mulai di temp pointer lagu sama dengan target. Nah, di sini itu fungsinya itu buat membandingkan
membandingkan lagu yang kita cari, lagu yang buat membandingkan lagu yang ada di playlist itu, lagu yang ada di playlist itu sama lagu yang kita cari. Nah, si target ini itu tuh sama aja buat yang ini, buat lagu yang kita cari gitu. Jadi itu buat membandingkan nama lagu semua yang ada di playlist itu, buat membandingkan ada nggak sih nama lagu yang di playlist yang sama kayak nama lagu yang kita cari, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada nih lagunya nih gitu, terus nanti output yang bakal dikeluarin ini. Output yang bakal dikeluarin ya lagu itu ditemukan di posisi ke berapa gitu. Terus nanti berarti tandanya lagu telah ditemukan. Terus break, berarti pencariannya itu bakal ini tuh. Bentar, kita mulai dari sini. Di sini berarti kalau lagunya sudah ditemukan, berarti sini berhenti, pencariannya berhenti. Pencariannya berhenti gitu. Ini buat menandai yang ini ditemukan sama tangan terus, itu buat menandai lagunya tuh udah ditemukan atau belum. Kalau udah berarti pencariannya bakalan berhenti gitu. Terus ini temp sama dengan temp pointer next itu buat pindah dari note buat pindah lah, intinya ini tuh buat pindah dari note ke note berikutnya kayak gitu. Terus posisi plus ini yaitu buat nambah posisi untuk setiap note selanjutnya. Kan note itu mulai dari kayak yang di atas tadi kan, ini posisi itu kan mulainya dari 1 kan. Nah, berarti posisi ini tuh bakal nambah terus gitu. Jadi kayak misal tadi kan ada di posisi, belum di komen. Misalkan tadi ada di posisi pertama, terus nanti kalau kan misal di posisi pertama itu bukan yang kita cari. Kalau posisi pertama bukan yang kita cari, nanti ditambah gitu, bakal tambah. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, terus berarti nanti 2 itu untuk posisi kedua gitu. Terus lanjut lagi. Nah, ini selanjutnya bukan, ini kecepatan ini nih. Maaf, ini. Nah, ini tuh kalau misal kita sudah kan ini sirkular ya, berarti kan muter terus kan, nggak berhenti kan, muter terus. Ini tuh bisa buat apa ya namanya ya, ini bukan buat berhenti sih guys, buat ini apa ya, kalau udah kembali ke head berarti kan udah 1 putaran, itu bakal berhenti. Time tidak sama dengan head gitu. Gampangnya gimana ya,
ini tuh berhenti jika sudah kembali ke head. Berarti kalau sudah satu putaran penuh, itu bakalan apa ya namanya ya, bakalan berhenti gitu buat pencariannya. Ya gampangnya gitu sih. Bentar, tadi kalau tadi terlalu muter-muter, berarti simpelnya itu ini tuh simpelnya tadi itu buat berhenti kalau sudah satu putaran penuh. Gitu kan, ini sirkular ya, jadi muter-muter terus gitu. Kalau udah satu putaran penuh gitu kan, while terus time tidak sama dengan head. Terus selanjutnya yang ini, yang terakhir, bagian terakhir itu tuh kalau loopnya udah selesai terus lagu belum ditemukan, misal nih kita udah ngeloop nih, udah muter terus kita nyari beberapa kali terus nggak nemu lagu yang kita cari itu ada di mana, ya nanti output yang bakal dihasilin ya ini code sama dengan lagu tidak ditemukan gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya buat yang circular write kode program untuk mencari lagu. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kode program tampilan. Nah, di kode program tampilan ini yang pertama kita buat itu membuat fungsi yang bernama fungsi tampilan. Nah, kemudian di sini ada if hit sama dengan null. Jika hit sama dengan null, berarti itu place itu kosong, datanya itu kosong atau tidak ada isinya, maka Siat akan menampilkan place itu kosong. Terus kemudian jika ada isinya, maka kode pemrograman ini yang akan dipilih. Nah, di sini ada node temp sama dengan hit. Node atau pointer ini, pointer tim sama dengan hit, ini artinya pointer menunjuk ke awal playlist atau lagu yang pertama akan diputar. Kemudian di sini ada perulangan siap tem lagu, terus tem sama dengan tem next. Kemudian while tim jika tidak sama dengan hit, maksudnya tuh tem jika tidak sama dengan hit akan melakukan perulangan sampai ke hit atau ke awal. Kemudian short yang ini tuh berfungsi untuk menampilkan nilai. Jadi misal di sini ada nilai hitnya tuh kita kasih nilai 50, kemudian kita pointer terus kemudian kita next, akan kita isi lagi dengan tem 60. Di sini nilai ini tuh akan terus melakukan perulangan sampai tampilan temnya ini sama dengan hit, atau jika tidak sama dengan hit, perulangan itu akan berakhir. Nah, terus saya akan menampilkan kembali ke awal.
you for watching. Bye.